kepada pemerintah untuk ditindaklanjuti. Apakah dapat disetujui? Terima kasih. Hai pecinta sepak bola tanah air, kali ini Timnas PES akan menyajikan berita pilihan untuk kalian. Di antaranya, resmi disetujui DPR, 3 pemain keturunan siap bela Timnas. Menghilang dari Wolves U21, Justin Hubner tampil memukau pemain Timnas diminati pemandu bakat Eropa. Terus perkuat Timnas, PSSI genjot regenerasi pemain. Jadi, simak terus berita Timnas PES selengkapnya. Penampilan memukau beberapa punggawa Timnas Indonesia dalam 2 tahun terakhir ternyata sukses mendapatkan perhatian dari banyak pemandu bakat di benua Eropa. Dilansir dari akun Twitter atau X @xscouting, sebanyak 10 pemain Timnas Indonesia dikabarkan diminati atau sedang dalam pemantauan para agen dan tim pencari bakat dari klub-klub Eropa. Di liriknya, para pemain tersebut disinyalir karena aksi memukaunya di gelaran Piala Dunia U17 2023 lalu dan gelaran Piala Asia 2023 yang diselenggarakan di Qatar beberapa waktu lalu. Beberapa pemain Timnas senior yang dimaksudkan adalah Hoki Caraka, Ramadan Sananta, Rafael Struijk, Marcelino Ferdinand, Ivar Jenner, Justin Hubner, dan Elkan Bagot. Sementara itu, para pemain Timnas U17 yang kini naik kelas ke U20 adalah Jehan Pahlevi, Amar Berkic, dan Arhan Kaka. Dari 10 daftar pemain yang dikabarkan dilirik oleh klub dan para pemandu bakat tim-tim Eropa, hanya 4 pemain saja yang hingga kini masih merumput di Liga Indonesia. Menarik ditunggu bagaimana kelanjutan karir dari beberapa pemain yang dirumorkan diminati klub Eropa tersebut. Sebagaimana diketahui, akhir pekan lalu di channel Instagramnya yang berbayar, Justin Hubner mengatakan bakal ada berita besar minggu ini. Tak lama setelah itu, Justin Hubner membagikan fotonya membawa banyak kabar. Hal itu mengindikasikan pemegang 5 caps bersama Timnas Indonesia ini bakal meninggalkan klubnya Wolverhampton Wanderers U21. Kabar itu semakin kencang karena Justin Hubner menghilang dari skuad Wolverhampton Wanderers U21 saat bersua Newcastle United U21 Selasa dini hari kemarin. Jika benar pergi, kemana Justin Hubner akan berlabuh? Di Instagramnya yang berbayar, Justin Hubner menyebut 3 negara, yakni Prancis, Belanda, dan Belgia. Bukan tak mungkin Justin Hubner akan melanjutkan karir bersama salah satu dari 3 liga di atas. Satu hal yang pasti, keputusan apa yang diambil Justin Hubner nantinya layak diapresiasi. Sebab keputusannya jika benar meninggalkan Wolverhampton Wanderers U21 menunjukkan dirinya ingin terus berkembang. Kini terbaru, Justin Hubner masuk ke dalam skuad inti Wolves yang akan bersua Fulham Sabtu mendatang. 2 pekan sebelum laga Timnas Indonesia versus Vietnam, beberapa pemain tim Garuda unjuk gigi di luar negeri. Ya, kabar menggembirakan kini datang dari Asnawi Mangkualam yang tampil pertama kali sebagai starter bersama Port FC dalam lanjutan Liga Thailand lawan Khon Kaen United Sabtu lalu. Asnawi Mangkualam tampil 90 menit pada laga tersebut. Kapten Timnas Indonesia ini melakoni debut sebagai starter di posisi bek kiri. Posisi sebagai bek kiri sejatinya bukan hal baru bagi Asnawi. Ia sering dimainkan di posisi tersebut saat membela Jeonnam Dragons dan Ansan Greeners di Liga Korea. Penampilan Asnawi memuaskan pada laga ini usai sukses membuat timnya clean sheet. Sayang, Asnawi gagal membantu timnya menang usai ditahan imbang 0-0. Walau begitu, penampilannya cukup membawa dampak baik jelang laga lawan Timnas Vietnam nanti. Kabar menarik datang dari kapten skuad The Golden Star Warriors, Do Hung Dung, yang belakangan menghilang dari skuad utama klubnya Hanoi FC. Diketahui, Hung Dung bahkan sudah absen dalam 3 laga terakhir klubnya di V-League One pada musim ini. Pelatih Hanoi FC Daiki Iwasama pun memberikan penjelasan mengenai situasi Do Hung Dung. Menurut pelatih asal Jepang itu, Do Hung Dung tak layak ada di skuadnya saat ini. Daiki Iwamasa cukup tegas dalam memimpin Hanoi FC, terutama caranya mengendalikan situasi mengenai Do Hung Dung. Daiki Iwasama bahkan tak peduli dengan status Do Hung Dung sebagai pemain senior dan kapten dari timnas Vietnam saat ini. Padahal Do Hung Dung adalah sosok yang cukup dihormati di Vietnam. Ia pernah sekali menjadi pemain terbaik negara tersebut, yakni pada 2019.
Selain itu, Dong Nu juga pernah sekali membawa timnas Vietnam U23 meraih medali emas SEA Games 2021 yang digelar pada 2022. Namun karena performanya yang tak bisa memuaskan pelatih, ia harus tersingkir dari skuadnya. Tentu saja ini menjadi kabar baik bagi skuad Garuda yang bakal menghadapi Vietnam 2 minggu mendatang. Direktur Teknik PSSI Indra Syafri meminta klub Liga 1 dan Liga 2 Indonesia memperkuat pembibitan talenta muda. Hal itu sangat penting dalam mendukung sepak bola tanah air, utamanya dalam rangka membangun timnas Indonesia yang berkualitas. Pelatih timnas Indonesia U20 itu berharap upaya itu dapat mendukung regenerasi pemain muda. Ia juga memaparkan ada 5 pilar yang harus dilakukan untuk mendukung perkembangan sepak bola tanah air. Pilar tersebut antara lain perbaikan infrastruktur, kurikulum sepak bola, pengembangan pelatih baik dari segi kualitas dan kuantitas, pengembangan pemain, dan kompetisi. Menurut dia, pembinaan dilakukan oleh sekolah sepak bola dan tim pelatih klub sepak bola di level grassroots. Adapun pelaksanaan kompetisi Liga Indonesia dapat berkualitas apabila 4 pilar lainnya itu juga berkualitas. Kabar baik datang untuk timnas Indonesia. Proses naturalisasi 3 pemain keturunan Marten Paes, Ragnar Oratmangun, dan Tom Haye kini telah disetujui oleh DPR RI pada Selasa siang kemarin. Kabar ini disampaikan oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad ketika sidang paripurna DPR RI. Permohonan pemberian kewarganegaraan 3 pemain keturunan tersebut mendapatkan restu. Lebih lanjut, Sufmi Ahmad mengatakan bahwa selanjutnya 3 pemain keturunan ini akan dirapatkan di Komisi 3 dan 10 DPR RI. Tercepat bisa merapatkan pada Rabu nanti. Setelah disetujui Komisi 3 dan 10 DPR RI, Marten Paes, Tom Haye, serta Ragnar Oratmangun akan menunggu keputusan Presiden, baru nantinya mereka akan disumpah WNI. Walaupun sudah mendapatkan sumpah WNI, 3 pemain ini bakal melakukan perpindahan federasi dari KNVB ke PSSI. Waktunya pun bisa selama 1 minggu. Maka dari itu, PSSI harus mengejar waktu jika ingin Tom Haye CS bermain di kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebab pendaftaran pemain untuk lawan Vietnam paling akhir adalah 13 Maret. Timnas Indonesia akan menjalani pemusatan latihan untuk persiapan melawan Vietnam dalam lanjutan grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ketua Badan Tim Nasional Sumarji mengungkapkan ada 27 nama yang akan diikutsertakan dalam pemusatan latihan tersebut. Pemusatan latihan itu rencananya akan digelar mulai 17 Maret mendatang. Namun, Sandy Walsh, Marcelino Ferdinand, dan Saint Patinama digadang bakal terlambat bergabung ke TC Timnas Indonesia. Pasalnya, ketiga pemain itu masih harus membela klubnya masing-masing di Belgia. Sandy kemungkinan akan bertanding saat KV Mechelen bersua Oud Heverlee Leuven pada 18 Maret. Selain juga berpeluang dimainkan saat KAS Eupen berhadapan Standard Liège di tanggal yang sama. Sementara Marcelino juga kemungkinan akan membela KMS Cadense ketika menghadapi French Bourens. Sandy mengatakan akan mengajak Marcelino dan Saint untuk berangkat bersama ke Jakarta. Ketiganya kemungkinan besar baru akan tiba pada 19 Maret. Walaupun berpotensi telat mengikuti pemusatan latihan, Sandy menegaskan akan melakukan persiapan terbaik menjelang timnas Indonesia versus Vietnam. Pemain berusia 28 tahun itu juga mengatakan akan memanfaatkan waktu istirahat sebaik mungkin.